Jadi kalau yang tadi ditanyakan itu pertunjukan sulap-sulap anak-anak biasanya sih. Cuma memang dikemasnya seolah-olah berkedok budaya atau berkedok agama, biasanya ngakunya dari pesantren yang kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi memang itu sekali lagi bukan debus, tapi memang sulap-sulap, ya sulap-sulap lama lah. Jadi bagian tutupnya tuh bisa digeser gitu. Dan kalau ditusuk-tusuk sebenarnya itu pindah. Ketika ditutup, orangnya masuk ke dalam karung, karung itu di bagian atasnya diikat, bagian bawahnya bolong juga. Apa? Ya, jadi iya betul. Ketika masuk ke dalam kotak, cek. Ketika masuk ke dalam kotak, ya, dia keluar dari sela-sela karungnya di bagian bawah, dia ngikut ketika ini digeser. Jadi kan ada kotak hitam lagi tuh. Ketika dibuka dia ngikut di belakangnya. Jadi masuk lewat belakang dan hilang. Biasanya sih bukan hilang tapi berubah biasanya. Berubah jadi hewan atau berubah jadi botol dan sebagainya. Dan itu intinya rahasianya adalah inti rahasianya adalah di bagian tutup atasnya bisa digeser sedikit gitu doang sih. Dan bukan jin-jinan gitu. Ya, boleh Ustaz Feza. Apa? Praktek debus. Kalau debus boleh. Cek. Kalau debus boleh. Itu sebenarnya trik ya. Debus teknik. Tapi sering disalahgunakan untuk penjualan jimat. Nah, penjualan jimat itu di KUHP sendiri di pasal 546, di pasal 546 KUHP dilarang penjualan benda-benda yang dianggap memiliki kodam, kesaktian tertentu. Sebenarnya itu deliknya bukan delik aduan. Bahkan polisi bisa langsung menangkap di tempat atau bisa melacak langsung ketika ada yang menjual jimat dan sebagainya. Karena di Indonesia dilarang penjualan jimat. Gitu sih. Boleh. Oh ya. Sorry, Mbak. Sinyal. Oke, ini Kalau untuk debus nanti kita bisa praktekin sih. ya mungkin nanti praktek ya. Boleh. Boleh. Tapi tadi pertanyaannya triknya bagaimana kan? Berarti nggak usah bahas hukum ya? Iya, triknya udah terjawab ya, betul. Ya kalau hukumnya sih jelas tak boleh ya. Ya, Rujukannya nanti bisa dilihat di Bughyatul Mustarsyidin, ya, ya. cetakan Haramain dari halaman 298 sampai 299. Bahwa yang semacam itu kalau terjadi misal kebal ya tanpa belajar dan tanpa diprogram, tanpa direncanakan, bisa jadi memang itu karomah atau maunah. Ya, kita tidak mendustakan itu. Memang banyak di kalangan mungkin mujahidin ya zaman dulu ketika berjuang melawan penjajah-penjajah, ditembak tiba-tiba nggak mempan. Bisa jadi memang itu karomah, tapi kalau ditembak ulang bisa jadi tembus gitu. Dan pelurunya bukan gotri ya, Ustaz ya? Pelurunya bukan gotri, peluru tajam betulan. Peluru gotri itu tidak tajam ya, bulat doang. Cuma bulat-bulat toh. Jadi kalau peluru gotri itu ya kena kain, dia nggak tembus kain. Ya. Jadi bukan Nggak kebal tembus ya, nggak tembus kain. Jadi dia memang cuma tembus ke penggorengan, ke panci. Tapi kalau ke kain enggak. Intinya yang semacam itu kalau untuk pertunjukan dalam rangka hiburan dan lain-lain ya, secara objektif dia mengatakan ini hanya sekedar hiburan, bukan mengaku dirinya punya ilmu gaib, ya itu hanya sekedar hiburan semata. Tapi kalau dia mengaku dirinya punya ilmu gaib, apalagi membawa karomah, maunah dari Allah karena keistiqomahannya, yaitu jelas dajjal, termasuk sya'wadah. Atau sya'wadah itu adalah sihir-sihir permainan trik yang itu dilarang dalam Islam. Kemudian dan itu termasuk sihir ya, dimasukkan ke dalam kategori sihir walaupun tidak pakai jin. Dan itu terlarang seperti itu. Gitu Ustaz Dede, Masya Allah. Ini ada senior saya di Al-Azhar. Masya Allah. Insya Allah. Jadi kalau yang kotak tadi tinggal ngelihat bagian bawah tutupnya kelihatan tuh triknya. Dibalik aja lihat bagian bawah. Bisa? Boleh. Cek. Monggo Bang. Iya. Satu lagi, Rasulullah, adakah pernah kisah orang kesurupan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apakah orang itu hanya tersugesti atau tidak, itu nanti insya Allah kita bisa membedakannya seiring luasnya jam terbang kita. Karena itu butuh yang namanya bau atau intuisi untuk melihat apakah ini orang benar-benar kerasukan jin atau hanya histeria atau BTD. Ya, Stress disorder. Dan itu semuanya sebenarnya kalau dalam prinsip kita, ya prinsip Tribun Nabawi secara menyeluruh, yaitu ada peran setan semuanya. Orang histeria, setan membisikkan supaya orang itu tidak menerima takdir. Kenapa? Karena orang histeria kan rata-rata stres, Cek. ya, ada kesedihan yang menumpuk-numpuk. Ya, betul. Dan dalam Al-Quran dan hadis telah jelas mengatakan setan itu adalah manipulator handal perasaan dan pikiran manusia. Nah, jadi kita nggak usah sibuk-sibuk membedakan ini gangguan jin atau psikis. Terus aja ruqyah, dan habis ruqyah bisa melakukan tazkiyatun nafas atau dengan membimbingnya untuk evaluasi diri, istighfar, ayo kembali ke jalan Allah, kembali pelajari tauhid, kembali belajar kepada para ulama, mendekat dengan teman-teman yang soleh dan solihah. Kalau misal dia akhwat masih jomblo dan antum jomblo, diselamatkanlah. Ya. Anda butuh bahu untuk bersandar. Aku siap, Abdul Daris. Mau muskil ya? Iya. Oh, salah sakaman. Waduh, bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah kisah orang kesurupan di zaman Rasul? Itu kisahnya Ummu Zufar radhiyallahu anha, imra'atus sauda, perempuan yang hitam, berkulit hitam, yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini orang yang wanita yang sudah didoakan masuk surga oleh Rasulullah. Dalam redaksi matanya itu beliau itu kena as-sora. As-sora dalam bahasa Arab artinya epilepsi dalam bahasa kedokteran. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Bari menjelaskan bahwa pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, wanita hitam ini bukan epilepsi tetapi diganggu oleh jin, dirasuki jin sampai auratnya terbuka. Ya, beliau mengambil dalil yang sahih dari riwayatnya, jalur periwayatannya Al-Bazzar. Karena wanita itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, doakan aku, fa inni akhafu an yujarridani al-khabith." Karena aku takut setan laki-laki ini akan menelanjangiku lagi. Jadi itu adalah dalil di zaman Rasul, orang kesurupan ya memang ada, ini sahih dalilnya. Dan banyak ya dalil-dalil yang lainnya.